Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harisma Ayu Puspita, NIM 09 dari kelas PAI A3R. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas tentang materi akidah akhlak yang berkaitan dengan sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pengertian sifat-sifat wajib bagi Allah, kemudian 20 sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang terakhir ada klasifikasi sifat-sifat wajib bagi Allah. Nah, sebelum mengetahui lebih lanjut tentang sifat wajib bagi Allah, alangkah baiknya kita mengetahui tentang pengertian dari sifat wajib bagi Allah itu sendiri. Sifat wajib bagi Allah adalah sifat yang harus ada pada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bentuk kesempurnaan baginya. Sifat-sifat wajib tersebut hanya ada pada zat Allah dan tidak ada satupun yang menyamai dan menyerupainya. Sifat-sifat Allah ini mencerminkan keagungan serta kesempurnaan Allah yang sangat banyak sekali dan tidak ada yang memilikinya kecuali Dia. Menurut para ulama, Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki banyak sifat wajib karena Allah adalah zat yang maha sempurna. Namun, menurut dalil terdapat 20 sifat wajib Allah yang perlu diketahui secara umum. Untuk lebih meningkatkan iman dan rasa cinta terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, berikut sifat-sifat wajib bagi Allah yang perlu dipahami oleh setiap muslim. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan satu persatu mengenai 20 sifat wajib dari Allah. Untuk yang pertama yaitu wujud. Wujud artinya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan zat yang pasti ada. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang berdiri sendiri, tidak bergantung pada siapapun. Untuk yang kedua yaitu qidam. Qidam berarti terdahulu atau awal. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah ada terlebih dulu, jauh sebelum apapun yang ada di dunia ini diciptakan olehnya. Yang ketiga ada baqa. Baqa merupakan sifat wajib Allah yang berarti kekal atau abadi. Allah Maha Kekal, tidak akan bisa musnah oleh apapun yang ingin menghancurkannya. Yang keempat, mukhalafatul lil hawadisi. Mukhalafatul lil hawadisi berarti berbeda dengan makhluk ciptaannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha sempurna dan tidak ada satupun makhluk di dunia ini yang mampu menyerupainya. Yang kelima, qiyamuhu binafsihi. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang berdiri sendiri. Dia tidak memerlukan pertolongan dari siapapun dan tidak akan menggantungkan dirinya kepada siapapun. Yang keenam yaitu wahdaniyah. Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya ada satu di dunia ini. Maka dari itu, dia memiliki sifat wahdaniyah yang memiliki arti esa atau tunggal. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat tunggal karena dia tidak memiliki sekutu. Yang ketujuh, qudrat. Di dunia ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pemegang kekuasaan terhadap segala sesuatu. Maka dari itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat qudrat yang artinya berkuasa. Yang kedelapan ada iradat. Sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala selanjutnya adalah iradat. Iradat berarti yang memiliki kehendak. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berkehendak atas sesuatu, maka tak ada yang tak mungkin terjadi dan tidak ada satupun yang mampu mencegahnya. Yang kesembilan ada ilmun. Tidak ada satu hal pun yang tidak diketahui oleh Allah. Maka dari itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat ilmun. Ilmun berarti mengetahui atas segala sesuatu. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui segala sesuatu, baik yang tampak maupun yang tidak tampak oleh manusia. Yang selanjutnya adalah hayat. Hayat memiliki arti kekal. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat hayat yang artinya dia adalah zat yang kekal abadi dan tidak akan pernah bisa hancur. Yang ke-11 adalah sama. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat sama atau yang berarti maha mendengar.
Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha mendengar apapun yang dialami oleh manusia, baik suara yang terdengar dan diucapkan maupun hanya yang disembunyikan dalam hati. Yang ke-12 adalah sifat basor. Selain maha mendengar, Allah juga bisa memiliki sifat basor yang berarti maha melihat. Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat melihat segala sesuatu di dunia ini karena pandangan dan penglihatan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak terbatas, baik yang terlihat secara kasat mata maupun yang disembunyikan. Yang ke-13 ada kalam. Kalam artinya berfirman. Allah dapat berbicara dan berlisan secara sempurna tanpa memperoleh bantuan dari siapapun. Yang selanjutnya yang ke-14 yaitu qadiron. Segala sesuatu yang terjadi di dunia ini merupakan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat qadiron yang berarti sang pemilik kuasa atas apapun yang terjadi pada umatnya. Yang ke-15 ada muridan. Segala peristiwa di dunia yang terjadi atas kehendak dan takdir yang telah ditetapkan oleh Allah. Allah memiliki sifat muridan yang berarti kehendak. Jika Allah telah berkehendak, maka tak ada yang bisa menghalangi takdir tersebut. Yang ke-16 yaitu aliman. Sifat Allah yang maha mengetahui segala sesuatu yang ada di dunia ini. Allah memiliki sifat aliman yang bermakna maha mengetahui. Tak seorang pun mampu menyembunyikan apapun dari Allah, sebab Dia memiliki pengetahuan yang tak terbatas dan tidak ada yang bisa menandingi. Yang ke-17 yaitu hayyan. Sifat Allah hayyan ini merupakan Allah tidak pernah tidur, tidak lengah, dan tidak akan pernah mati, sebab Allah memiliki sifat hayyan yang berarti maha hidup. Yang ke-18 yaitu sami'an. Selanjutnya Allah memiliki sifat sami'an yang berarti maha mendengar. Allah maha mendengar semua perkataan, doa, dan permintaan kita. Allah akan mengabulkan doa hamba-hambanya di waktu yang tepat. Maka dari itu, jangan ragu pada saat semua meminta dan berdoa kepadanya, karena Dia pasti maha mendengar. Yang ke-19 yaitu basiron. Allah selalu mengawasi setiap gerakan dan tingkah laku hambanya. Tak ada satupun yang luput dari penglihatannya, sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat basiron yang berarti maha melihat. Yang ke-20 yaitu mutakaliman. Al-Quran merupakan bukti nyata firman Allah atau kata-kata dari Allah yang disampaikan melalui perantara Nabi dan Rasulnya. Hal ini sesuai dengan sifat Allah, yakni mutakaliman yang berarti berfirman atau berkata-kata. Nah, itulah penjelasan dari saya mengenai 20 sifat wajib Allah dan artinya yang wajib kita ketahui. Nah, sifat-sifat wajib bagi Allah dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada nafsiyah, yang kedua ada salbiyah, yang ketiga ada ma'ani, dan yang keempat ada ma'nawiyah. Yang pertama ada sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah adalah sifat yang berhubungan dengan zat Allah. Sifat nafsiyah ini hanya ada satu, yaitu sifat wujud. Selanjutnya yaitu sifat salbiyah. Sifat salbiyah adalah sifat-sifat yang meniadakan sifat-sifat yang berlawanan dengan sifat wajib bagi Allah. Sifat salbiyah ini adalah qidam, baqa, muhalafatul hawadisi, qiyamu binafsihi, dan wahdaniyah. Kemudian ada sifat ma'ani. Sifat ma'ani adalah sifat-sifat yang berhubungan dengan perbuatan Allah. Sifat ma'ani adalah qodrat, iradat, ilmun, hayat, sama, basor, dan kalam. Nah, untuk yang terakhir adalah sifat ma'nawiyah. Sifat ma'nawiyah adalah sifat-sifat yang berkaitan erat dengan sifat ma'ani, karena sifat ma'nawiyah tidak dapat berdiri sendiri. Sifat-sifat ma'nawiyah ini adalah qadiron, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basirah, dan mutakaliman. Nah, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.